Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ceniago. Saya dari Tambak 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum internasional dengan materi subjek hukum internasional. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kali ini, secara umum kita tahu bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur antar hubungan negara-negara, yang mana melibatkan satu negara dengan negara lainnya. Hukum internasional ini sangat berperan untuk mengatur keberlangsungan yang baik antar sesama negara. Dalam hukum internasional, negara ditetapkan sebagai subjek utama di dalam hukum internasional di antara subjek-subjek hukum lainnya, yaitu ada Tata Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu atau perorangan, kemudian pemberontakan atau pihak yang bertentangan, dengan kata lain belligerent. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita apa itu dimaksud dengan negara beserta subjek-subjek hukum lainnya, angka baiknya kita uraikan dulu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan subjek hukum internasional itu sendiri. Subjek hukum internasional menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja adalah pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi ada beberapa hak yang harus didapatkan oleh subjek-subjek hukum ini tersendiri, khususnya subjek utama dalam subjek hukum internasional yaitu negara, seperti berhak atas mendapatkan pengakuan hukum, kemudian berhak untuk menentukan batas-batas wilayah atau yang disebut dengan batas teritorial, kemudian berhak untuk menuntut dan berhak untuk mendapatkan hak moral dari setiap subjek. Secara singkat, makna dari subjek hukum internasional ini merupakan entitas yang diakui langsung oleh hukum internasional, yang artinya bahwa hal ini keterkaitan langsung dengan hukum internasional itu, yang mana menjelaskan bahwa ada hal yang dituntut dan hal yang menuntut. Itulah keterkaitan terhadap hukum internasional. Kita lihat dari salah satu subjek hukum internasional langsung, yaitu negara. Di sini negara dapat mempertahankan hak dan kewajibannya serta menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya negara. Sebenarnya dari dulu hingga sekarang, definisi tentang negara tidak terdapat dalam pengertian yang terkait langsung dengan hukum internasional. Akan tetapi, dalam konferensi Montevideo tahun 1933 yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara, menerangkan atau menetapkan syarat-syarat suatu negara dapat dijadikan atau termasuk bahan kajian hukum internasional dan dijadikan subjek dalam hukum internasional. Di antara lain syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama adalah memiliki penduduk, yang kedua adalah memiliki wilayah tertentu, yang ketiga adalah memiliki pemerintahan, dan yang keempat adalah mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Baik, mari kita uraikan satu persatu syarat-syarat yang dimaksudkan dalam konferensi Montevideo tadi, yang mana ada 4 syarat. Di sana kita mulai dari syarat pertama, yaitu penduduk. Definisi penduduk ini adalah sekelompok individu yang menetap secara permanen mendiami
atau menduduki suatu wilayah yang tertentu luasnya, kemudian menyatakan bahwa mereka itu akan tetap di sana. Dengan kata lain, tidak promoden atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Penduduk yang dimaksud di sini bukanlah sebatas penduduk biasa, akan tetapi layaknya sebagai warga negara. Yang kedua yaitu wilayah tertentu. Sebagaimana dijelaskan pada poin pertama, bahwa wilayah tertentu merupakan suatu unsur pembentukan suatu negara, dan tidak mungkin pula jika suatu penduduk atau sekelompok individu menepati atau tidak menepati wilayah yang telah ditentukan oleh mereka. Agar dapat dikatakan wilayah tetap, maka harus memiliki batas-batasan wilayah yang berada di daratan. Hukum internasional tidak mengatur secara rinci mengenai batasan-batasan wilayah, akan tetapi hukum internasional mengenal batasan-batasan, yaitu batasan udara, batasan air, kemudian batasan. Setelah adanya penduduk yang menetap di suatu wilayah tertentu secara permanen dan tidak berpindah-pindah, maka disitulah terbentuknya atau diperlukannya suatu pemerintah. Karena pemerintah nantilah yang akan mengatur tentang wilayah-wilayah mereka dan beserta penduduk-penduduk yang menepati wilayah tersebut. Menurut hukum internasional, pemerintahan ini merupakan karakteristik syarat eksistensinya suatu negara, karena hukum internasional membebankan hak-hak internasional kepada pemerintahan negara. Maka, bagi hukum internasional, suatu negara yang tidak memiliki pemerintahan maka tidak dianggap itu sebagai negara, karena pemerintahan memiliki kekuasaan dan mampu untuk menguasai sebuah wilayah yang telah mereka tentukan dan penduduk yang berada di dalamnya. Yang keempat yaitu mampu untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Berdasarkan pasal 1 Konferensi Montevideo yang mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara terletak pada kesanggupan mereka untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, jika suatu negara sudah berdaulat, maka mereka berhak untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Maka dari situlah timbul nantinya suatu kerjasama yang menjalin suatu negara dengan negara lainnya untuk bekerja sama, baik dari segi perekonomian, politik maupun dari segi lain. Subjek hukum internasional yang kedua yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan dijadikan sebagai subjek hukum internasional karena berdasarkan Traktat Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut di sisi lain merupakan dapat dikatakan sebagai pengakuan dari pemerintahan Italia terhadap eksistensinya Tahta Suci Vatikan secara pribadi, hukum internasional secara berdiri sendiri, yang mana walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara. Subjek yang ketiga yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional ini yang mana memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan atau bersifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat umum seperti PBB, ada yang bersifat spesifik seperti UNESCO, dan ada yang keanggotaannya bersifat regional seperti ASEAN. Subjek hukum internasional yang keempat yaitu Palang Merah Internasional. Pada mulanya, Palang Merah Internasional ini hanya memiliki ruang lingkup secara nasional, yaitu di negara Swiss. Tetapi dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini, yaitu berupa kegiatan kemanusiaan
maka secara tidak langsung mendapat perhatian dari negara-negara lain, yang mana negara tersebut juga membentuk palang merah secara nasional di negara mereka masing-masing. Maka dari itulah dibentuk suatu himpunan atau organisasi secara global yang dinamakan dengan Palang Merah Internasional, yang menjadikan dia sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum yang internasional yang kelima yaitu individu. Sejak lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember tahun 1948 dan diikuti dengan konvensi-konvensi yang lahir di kawasan negara lainnya, maka secara langsung individual menyatakan bahwa mereka dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang terakhir yaitu pemberontakan atau kelompok pemberontak. Pada mulanya, pemberontakan ini hanya berada atau berasal dari dalam negeri di satu negara, maka yang berhak mengurusnya adalah negara yang bersangkutan. Akan tetapi dengan adanya pergerakan pemberontak ini, terutama pergerakan gencatan senjata yang melimpah ruah atau mengakibatkan ke negara lain, maka dari itulah eksistensi pemberontakan ini dapat diakui sebagai subjek hukum internasional yang nantinya akan diatur dan dibahas di dalam konferensi internasional. Oke, mungkin cukup sampai sekian pembahasan dari saya terkait dengan subjek hukum internasional. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.